Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Memang Ganteng yang tentunya akan membawakan alur cerita dari film. Oke, di video kali ini Mamang akan membawakan alur cerita dari film Blade 2. Sebelum videonya dimulai, boleh dong Mamang minta dukungannya dari kalian ya, dengan klik like, subscribe, komen, biar Mamang lebih semangat bikin kontennya guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya dan selamat menonton. Film dimulai di Bandara Varizhka Prague di Ceko, dan seseorang yang mengambil tiket untuk menjual darahnya. Lalu orang itu duduk di sebelah Nomak. Tak lama Jared Nomak pun dipanggil untuk melakukan pendonoran. Jared Nomak, we're ready for you. Depends, we came up with some... Di perjalanan, si perempuan mengajukan beberapa pertanyaan pada Nomak dan mengatakan jika ada kelainan pada darah Nomak karena mengandung fenotip langka. Ia pun masuk ke dalam ruangan donor, pintu pun dikunci, lalu ia pun dipaksa untuk duduk. Saat si dokter akan mengambil darahnya, tiba-tiba Nomak tertawa lalu menyerang si wanita dan menghisap darahnya. Si penjaga yang menembakinya pun kemudian dia lempar. Lalu terakhir si dokter yang mencoba kabur pun dia habisi. Film pun berpindah, diperlihatkan jagoan kita yang bernama Blade yang sedang memburu para vampir. Dengan sadis ia pun menghabisi vampir tersebut satu demi satu. Terlihat beberapa vampir yang mencoba kabur dari sana, namun Blade sudah memblokir jalan. Dua dari vampir yang mencoba kabur pun berhasil Blade habisi, dan tersisa satu vampir yang akan dia interogasi. Blade berhasil masuk ke tempat para vampir, lalu ia pun menghabisi para vampir di sana. Lalu meninggalkan vampir sebelumnya yang ia interogasi. Masuk ke dalam ruangan lain, Blade melihat kapsul di sana, lalu ia mendapati jika Whistler berada di dalam kapsul tersebut. Ia pun mengeluarkan Whistler lalu membawanya ke markas. Setibanya di markas, terlihat ada orang baru yang membantu Blade. Orang itu pun bernama Scott. Mereka berdua pun mengisolasi Whistler, lalu Blade menyuntikkan retrovirus pada Whistler dan meninggalkannya sendirian. Blade memberikan waktu pada Whistler sendirian untuk melihat efek dari obat yang ia suntikkan. Dan jika Whistler terkontaminasi virus vampir, Blade akan menghabisinya dengan sinar matahari. Ia pun keluar dari sana dan mengambil kotak berisi senjata, lalu Blade teringat saat dulu ketika Whistler meminta senjata tersebut untuk menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu Blade menghampiri Whistler membawa senjatanya, namun sepertinya Whistler sudah sembuh. Whistler dan Scott pun berkenalan, lalu mereka terlihat tidak menyukai satu sama lain. Alarm pun berbunyi menandakan jika ada penyusup ke markas mereka. Whistler yang melihat penyusup pun langsung membawa senjatanya dan menembaki mereka. Dua vampir pun menunjukkan dirinya, lalu Blade melawan mereka berdua. Pertarungan pun terhenti karena satu orang dari mereka mengaku jika mereka hanya utusan dari bangsa vampir dan memberikan tawaran untuk gencatan senjata pada Blade. Lalu Blade meminta mereka berdua untuk membuka topengnya. Mereka pun mengenalkan diri pada Blade. Si Jalu bernama Asa dan si perempuan bernama Nisa. Mereka berdua pun memberitahu Blade jika ada makhluk baru berkeliaran di luar sana. Blade yang menerima undangan pun memutuskan untuk pergi menemui Eli Demaskinos. Bisa dibilang bapaknya para vampir ya guys. Setibanya di sana, Eli pun menyambut kedatangan Blade dan berterima kasih telah menghabisi Deacon Frost. Kalau kalian gak tahu ya guys, Deacon Frost itu ada di film Blade 1 ya, jadi jahatnya gitu, jadi villain. Oke lanjut. Lalu datang seorang pengacara bernama Karel Conan. Ia pun menjelaskan jika ada jenis baru yang disebut sebagai Reaper. Karel pun memperlihatkan CCTV dari Nomak yang sebelumnya menyerang para vampir. Jared Nomak. Ia pun menjelaskan jika Nomak terlahir sebagai vampir namun berevolusi menjadi makhluk lain dan memburu para vampir.
Lalu vampir yang menjadi korbannya pun tidak akan mati melainkan menjadi seperti Nomak. Intinya Nomak merubah vampir menjadi Reaper dan para Reaper membutuhkan makanan setiap harinya. Para vampir pun ingin Blade berkolaborasi dengan mereka untuk memburu para Reaper. Pihak vampir pun sudah menyiapkan pasukan kecil bernama Blood Pack lalu meminta Blade untuk memimpinnya. Berpindah ke Nomak yang sedang memburu para vampir dan memperbesar pasukannya. Kembali ke Blade, terlihat Blade sedang menyuntikkan serum untuk mengurangi rasa haus darahnya. Setelah itu Blade dipertemukan dengan Blood Pack, lalu ia diperkenalkan satu persatu dari kelompok tersebut. Salah seorang dari kelompok tersebut pun yang bernama Reinhard mencoba mempermalukan Blade, namun Blade balik mempermalukannya lalu memasangkan bom peledak di belakang kepalanya. Setelah itu Blade menanyakan di mana tempat para vampir berkumpul karena kemungkinan besar Nomak dan para Reaper akan berada di sana untuk berburu. Lalu Nisa menyarankan ke House of Pain. Setibanya di sana mereka pun bersiap dengan senjata rakitan yang sudah dipersiapkan oleh Whistler. Lalu Whistler menjelaskan bagaimana senjata itu berfungsi. Lalu Scud memberikan senjata baru buatannya pada Blade. Senjata yang dilengkapi dengan antikoagulan yang apabila terkena vampir maka vampir tersebut akan meledak. Setelah selesai dengan semua persiapan, mereka pun bergegas memulai pemburuan. Lalu Whistler bertugas memantau di atas gedung. Setibanya di dalam, mereka pun mulai berpencar untuk mencari tanda-tanda dari Reaper. Dan Blade bertemu si vampir yang sebelumnya ia interogasi, lalu vampir itu pun pergi dari sana. Dan benar saja, terlihat di bawah saluran ada Nomak dan beberapa Reaper. Ia pun menyadari jika Blade berada di sana. Berpindah ke Scud yang mengingatkan mereka untuk bergegas karena 1,5 jam lagi matahari akan terbit. Di sisi lain Blade dan Nisa mencoba menyisir ruangan demi ruangan. Nisa pun bertemu dengan Nomak, namun tak lama Blade datang untuk menyelamatkan Nisa. Nomak yang terkena tembakan dari Blade pun kabur dari sana. Setelah kemunculan Nomak, para Reaper pun mulai menyerang dan orang-orang pun mulai memburu Reaper. Beberapa orang dari kelompok vampir pun terkena gigitan Reaper dan ada Lighthammer dan Priest yang menjadi korban. Di sisi lain, Scud yang sendirian diserang oleh beberapa Reaper dan Whistler yang memantau pun tidak ada di posisinya. Scud yang diserang dan terpojok pun mencoba menyalakan sinar UV yang ada di lampu mobil tersebut. Dengan susah payah lampu pun menyala, lalu menghabisi semua Reaper yang menyerang Scud. Lalu tak lama Whistler pun muncul. Berpindah ke Blade yang mencoba mencari Nomak. Nomak pun muncul lalu mereka pun adu jotos. Blade yang mempunyai kesempatan pun mencoba menyerang Nomak dengan senjata baru yang diberikan Scud. Namun senjata tersebut tidak terlalu berpengaruh atau berefek ya pada si Nomak. Karena memang pada dasarnya senjata tersebut dikhususkan untuk vampir sementara Nomak adalah Reaper. Pertarungan pun berlanjut. Terlihat Blade nampak kewalahan melawan Nomak. Ketika dia terpojok, ia pun memanfaatkan sinar matahari yang mulai muncul. Dan Nomak yang tak tahan sinar matahari pun kabur dari sana. Selesai pertarungan, Blade pun menanyakan kenapa mereka tidak memberitahu Blade jika jenis Reaper tahan terhadap silver dan bawang putih. Dan Nisa pun mengaku jika ia sendiri pun tidak tahu akan hal itu. Lalu terlihat Priest yang terkena gigitan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang terjadi. Ketika Priest mulai menjadi Reaper, Blade pun menembakkan beberapa peluru melubangi pintu lalu Priest pun meledak karena sinar matahari. Whistler pun datang ke sana memberitahu jika ada satu Reaper yang terjebak di gorong-gorong. Lalu mereka semua pun bergegas ke sana. Ketika Reaper tersebut akan dihabisi, Nisa pun meminta untuk tidak menghabisinya karena untuk penelitian. Blade pun mulai masuk lebih dalam untuk mengecek lokasi di sana dan menemukan jalan dari para Reaper.
They've made contact with Berpindah ke bapak para vampir ya, Damaskinos, yang coba diperingati oleh pengacaranya karena menggunakan Blade. So why is he dying? What's killing him? Kembali ke Blade dan kawan-kawan. Mereka pun mulai mengotopsi mayat dari Reaper. Open the mouth. It is injected through the neurotoxin. Setelah selesai, Blade memutuskan akan berburu pada siang hari dan memperingati para vampir untuk melindungi diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Scud dan Whistler, mereka berdua pun mencari sesuatu untuk membuat senjata baru, yaitu granat UV. Kembali ke Blade yang sedang menyiapkan serumnya. Lalu datanglah Nyssa yang menanyakan mengapa Blade begitu membenci vampir. Ya udah jelas ya guys itu mah. Kembali ke Scud dan Whistler yang mulai merakit granat UV-nya. Mereka pun melakukan uji coba pada granat tersebut dan granat itu pun berfungsi. Lalu mereka pun membuat dalam skala besar. Kembali ke Blade dan para vampir yang sedang bersiap untuk melakukan perburuan lagi. Scud yang selesai merakit pun memberitahu Blade cara untuk mengaktifkan granat UV skala besarnya. Lalu perburuan pun dimulai. Mereka semua pun tiba di terowongan bawah. Blade memberikan kode pada para vampir untuk berpencar. Mereka pun terbagi dalam beberapa kelompok. Terlihat Lighthammer yang mulai berubah menjadi Reaper pun menyerang dan menghabisi si Snowman. Fairlane yang melihat itu pun terkejut, lalu ia mencoba menghabisinya dengan menembakkan beberapa peluru. Lalu karena panik, ia pun malah membuka lubang untuk keluar dan sinar matahari pun masuk membakar mereka berdua. Di sisi lain, Reinhard yang sedang menyisir terowongan pun mendapati ada banyak Reaper yang mulai menuju ke arah mereka. Lalu ia pun mulai menyetel granat UV yang dibawanya. Reinhard pun memberikan kabar pada Blade jika dia akan menyalakan sinar UV. Blade yang mendapat kabar pun bergegas mencari Nyssa. Lalu ketika Blade menemukan Nyssa, ia pun menyuruhnya keluar dari air. Saat mereka berdua akan keluar dari air, Reaper pun menyergap di bawah air dan berhasil menghabisi Assad. Blade pun turun dan menyiapkan granat UV-nya sementara Nyssa berlari untuk mengamankan dirinya. Di sisi lain diperlihatkan Reinhard yang mencoba mengaktifkan bom. Bom tersebut pun tidak bisa ia aktifkan karena tuasnya macet. Lalu ia pun pergi meninggalkan bom itu di sana. Berpindah ke Chupa yang sendiri tadi menyiksa Whisper pun harus meninggoy karena serangan dari para Reaper. Lalu Whisper pun pergi dari sana meninggalkan Chupa sendirian. Where's the bomb pack? Mereka bertiga pun berkumpul, lalu Blade menanyakan di mana bom tersebut ditinggalkan. Lalu meminta sisa feromon pada Nyssa untuk memancing para Reaper agar mengikutinya. Blade dengan susah payah mencari bom, lalu pada saat bom tersebut ditemukan, Reinhard memberitahunya jika bom tersebut tidak bisa diaktifkan. Dan benar saja, ketika Blade mencoba mengaktifkan, tuas pada pemicu bom pun tersangkut atau macet. Ketika Blade terkepung oleh para Reaper, ia pun menendang bom tersebut, lalu bom itu pun aktif. Hitungan mundur pun dimulai dan bom pun meledak. Jangkauan dari sinar UV pun sampai ke setiap bagian terowongan, menghabisi semua Reaper yang ada di terowongan tersebut. Nyssa yang menyadari itu pun mencoba menghindari sinar dengan menyelam ke selokan. Lalu terlihat semua Reaper pun hangus terbakar. Lalu Blade bergegas pergi dari sana. Berpindah ke Whistler, ia pun didatangi Nomak. Lalu Nomak memberikan cincinnya dan meminta pada Whistler menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Blade, ia pun menemukan jika Nyssa sudah tidak berdaya alias sekaratul maut. Lalu Blade pun memberikan darahnya pada Nyssa agar Nyssa bertahan. Dari kejauhan, Nomak pun memperhatikan Blade, begitupun sebaliknya. Dan tiba-tiba Blade pun dilumpuhkan dari belakang, lalu terlihat si pengacara membawa beberapa orang untuk membawa Blade. Blade yang tersadar pun kini sudah berada di markas vampir bersama Whistler dan Scud. Whistler pun memberitahu Blade jika Reaper bukanlah vampir yang berevolusi, melainkan hasil eksperimen atau dirancang memang seperti itu.
Demiskinos pun membenarkan perkataan Whistler dan menjelaskan jika mereka sedang membuat eksperimen untuk membuat vampir ras baru dari darah dagingnya sendiri. Ia pun mencoba membuat vampir yang tahan terhadap segala kelemahan seperti matahari dan silver. Lalu ia pun memberitahu Blade jika Nomak adalah generasi pertama yang gagal. Setelah Demiskinos pergi, Reinhardt pun menembak kaki Blade dan menyerang Whistler. Ketika Blade akan meledakkan kepala Reinhardt dengan bomnya, benda itu pun tidak berfungsi. Dan disinilah kita tahu jika Scud yang selama ini membantu Blade adalah mata-mata dari vampir. Scud meminta bom tersebut pada Reinhardt. Pada saat Scud mengolok-olok Blade, Blade pun tahu jika Scud adalah mata-mata dari vampir. Dan ia pun memberitahu jika bomnya berfungsi. Blade pun menekan pemicu dari bom, lalu Scud pun meledak. Setelah itu Blade diserang oleh para penjaga dan dibawa ke lab untuk diambil darahnya. Berpindah ke Whistler yang sedang diinterogasi dan akan dihabisi atau dieksekusi oleh si Reinhardt. Lalu terlihat di luar Nomak pun sudah berada di sana. Nisa yang kini sudah mengetahui kebenaran dari Demiskinos pun kecewa dan hanya dijadikan alat saja. Berpindah ke Blade yang kini sudah terlihat lemah karena semua darahnya sudah dikuras. Ia pun mengatakan pada pengacara niat Nomak yang sesungguhnya. Lalu tak lama alarm pun berbunyi karena Nomak sudah berhasil menyusup ke tempat itu. Whistler yang sebelumnya diborgol pun kini berhasil lepas dan melumpuhkan Reinhardt. Lalu Whistler mengemasi barang Blade dan membebaskannya. Blade yang lemah pun tidak mampu berjalan. Ia pun membutuhkan darah untuk memulihkan kembali kekuatannya. Di sisi lain, Nomak yang berhasil menerobos terus memaksa masuk lebih jauh untuk menemui ayahnya. Kembali ke Blade yang kini sedang dibopong oleh Whistler untuk dimasukkan ke dalam kolam darah. Reinhardt yang melihatnya pun mencoba menghalangi, namun Blade berhasil masuk ke dalam kolam tersebut. Terlihat Blade setelah keluar dari dalam kolam tersebut. Ia pun terlihat pulih tanpa sedikit pun luka. Para penjaga pun berdatangan, namun Blade menghabisi mereka satu persatu. Setelah selesai, kini hanya tinggal Reinhardt dan Blade. Reinhardt pun mencoba menusuk Blade dengan pedangnya, namun Blade berhasil membalikan keadaan. Berpindah ke Demiskinos yang sudah berada di atas gedung yang berniat melarikan diri menggunakan helikopter. Namun Nisa menutup semua akses untuk keluar. Terlihat Nomak yang sudah berada di sana. Demiskinos yang tahu dirinya terpojok mencoba membujuk Nomak. Namun Nomak yang muak pun menghabisi ayahnya. Setelah menghabisi ayahnya, Nomak pun menggigit Nisa. Blade yang melihat kejadian itu pun memanggil Nomak lalu melompat menancapkan pedangnya pada Nomak. Mereka berdua pun kembali bertarung. Blade terlihat kewalahan melawan Nomak. Pada saat-saat terakhir Blade akan dihabisi, ia pun mengambil potongan dari pedangnya lalu menancapkan pedang tersebut pada Nomak. Nomak yang sadar dirinya tak akan bertahan lama. Ia pun mendorong pedang tersebut tepat ke jantungnya, lalu Nomak pun meninggoy. Setelah selesai pertarungan, Blade pun menghampiri Nisa yang sakaratul maut. Nisa yang sudah merasakan efek dari gigitan dan akan berubah menjadi Reaper pun meminta pada Blade untuk membawanya keluar karena dia ingin mati sebagai vampir. Blade pun membawa Nisa keluar, lalu Nisa pun meninggoy terbakar oleh sinar matahari. Blade yang kini sedang berburu di London. Tak lupa ia pun menghabisi vampir yang sebelumnya ia interogasi dan film pun selesai. Ya, jadi itu dia alur cerita dari film Blade 2. Gimana menurut kalian guys? Komen aja ya di kolom komentar. Oh iya guys ya, mohon maaf mamang pembawaannya masih kurang bagus gitu ya. Ini jauh dari bagus lah ya. Pokoknya mohon maaf lagi belajar mamang ge ya.
Ya udah ya, jangan lupa pokoknya mah bantu support ya channel Mamang biar terus berkembang, biar Mamang terus membuat alur cerita ya dengan klik like, subscribe, dan komen lah, komen sesuka hati kalian aja guys. Ya udah ya, berhubung udah malam ini teh Mamang begadangan ngantuk, Mamang mah udahan dulu ya, undur diri dulu pokoknya. Selamat tinggal, sayonara, bye bye. Jumpa lagi di video selanjutnya.